Puji Tuhan, Shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu dan selamat kembali kita berjumpa dalam renungan malam kita. Mari angkat kembali hatimu kepada Tuhan. Kita mau belajar kembali akan kebenaran firman Tuhan. Siapkan setiap hati kita untuk kembali kita menggali kebenaran firman Tuhan dalam renungan malam dan setiap malam. Untuk pembacaan setahun kita, biar Tuhan yang menolong. Kita percaya bahwa pengharapan kita hanya ada di dalam Tuhan. Keselamatan jiwa kita hanya ada di dalam Yesus. Oleh karena itu, mari serahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Biar Tuhan yang menyertai dan menuntun setiap langkah hari-hari kita ke depan. Kami bersyukur Bapa, kami datang kepadamu malam ini. Bersama umat-Mu kami mengangkat hati kami, pujian penyembahan kami. Sebab Engkau pengharapan di dalam hidup kami. Kami percaya perkataan-Mu. Kami tahu segalanya akan terjadi ketika kami menghidupi firman-Mu Tuhan. Haleluya. Kau pengharapan hidupku, hanya Kau keselamatan jiwaku. Hanya padamu Yesus pengharapanku. Ku percayakan
kami belum melihat, tapi Engkau berkata orang benar hidup karena percaya, bukan karena melihat. Dalam setiap janji-janji-Mu Tuhan, itu menjadi satu pengharapan yang pasti di dalam hidup kami. Dan di malam hari ini Tuhan, kami kembali belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih buat waktu, terima kasih buat kesempatan, terima kasih buat nafas hidup, terima kasih buat perlindungan-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu yang masih berlaku bagi setiap pribadi kami hingga malam ini Tuhan. Kami ada di hadapan-Mu. Kami membuka hati kami kembali isi dan penuhi dengan setiap perkataan-Mu Tuhan. Kami berdoa dari tempat ini Tuhan, berkati seluruh umat-Mu yang mengikuti renungan malam ini, dan berkati setiap hidup mereka Tuhan. Kuduskan setiap telinga pendengaran kami, hati kami Tuhan, pikiran kami. Dan kami menolak dari segala kekerasan, penolakan akan firman-Mu dalam bentuk apapun Tuhan yang ada di dalam hidup kami, yang ditunggangi oleh kuasa iblis Tuhan. Karena kami tahu setiap benih firman itu hidup di dalam hati kami. Dan kami mau berkata, iblis Engkau tidak berkuasa untuk mencuri benih-benih firman yang ditaburkan di malam hari ini. Kami halau itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuduskan setiap kami Tuhan, sehingga firman Tuhan itu boleh menjadi benih yang menghidupkan kami, menjadi rema di dalam hati kami. Karena kami percaya ketika benih itu mendapat tempat yang terbaik di tanah hati kami, maka benih firman itu menghasilkan keberhasilan, kemenangan di dalam setiap hidup kami Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan renungan malam ini Tuhan, pakai bibir mulutnya, taruh perkataan firman-Mu, dan kami siap untuk belajar akan firman-Mu. Roh Kudus, Engkau membuka pengertian yang benar bagi kami untuk memahami, mengerti setiap kebenaran firman Tuhan yang akan kami terima, kami pelajari di malam hari ini. Pimpin kami semua di dalam Roh-Mu, yaitu Roh Kudus. Dan kami menyerahkan hidup kami untuk dididik, diajar, dibimbing di dalam kebenaran-Mu. Kami bersyukur Bapa, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini kita kembali bersyukur kepada Tuhan buat kesempatan ini, waktu yang Tuhan beri bagi kita untuk kita boleh kembali ada di dalam perenungan malam kita. Dan pada malam hari ini di tanggal 12 Juli tahun 2020, maka saudaraku kita sudah sampai di Kisah Rasul pasal yang ke-27. 27 itu ayat 21 sampai yang ke-44. Tapi pada malam hari ini kita akan coba melihat, pelajari, merenungkan Kisah Rasul pasal yang ke-27 ini. Nah, ini dikasih oleh Tuhan, kalau kita membaca dan kita melihat, mengikuti apa yang terjadi kepada Paulus, bagaimana setelah dituduh berulang-ulang, ya, didakwa oleh orang Yahudi, ya. Jadi itu yang kita bisa lihat, pelajari bagaimana orang-orang Yahudi yang mendakwa dia, bahkan ingin membunuhnya, tapi selalu ditolong oleh Tuhan. Dan ini yang kita lihat bahwa ini adalah cara iblis untuk menghentikan langkah Paulus untuk menggenapkan rencana Allah melalui hidupnya, yaitu dia harus ke Roma untuk memberitakan Injil di sana, dan juga ada karya lain yang dihasilkan. Nah, saudaraku, kepada ketika orang-orang Yahudi meminta satu anugerah dari Festus pada saat itu untuk dibawa ke Yerusalem untuk dihakimi di sana, tapi saudaraku, maka di situ ternyata ada rencana untuk membunuh Paulus, dan Paulus berkata, di sini saya diadili dan karena itu saya naik banding kepada Kaisar. Nah, akhirnya setelah di situ dikatakan, kalau kita baca di dalam ayat yang pertama, saya akan bacakan pasal 27 ayat pertama. Setelah diputuskan bahwa kami akan berlayar ke Italia, maka Paulus dan beberapa orang tahanan lain diserahkan kepada seorang perwira yang bernama Julius dari pasukan Kaisar. Kami naik ke sebuah kapal dari Adramitium
yang akan berangkat ke pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pantai Asia. Lalu kami bertolak. Aristarkus, seorang Makedonia dari Tesalonika, menyertai kami. Nah, lalu setelah diputuskan bahwa kami akan berlayar ke Kaisar. Berlayarnya Paulus ke sana ini, saudaraku, ini adalah naik banding kepada Kaisar, dan dia tetap sebagai seorang tahanan, ya, tahanan untuk menghadap kepada Kaisar dan menunggu keputusan apa yang akan diputuskan terhadap Paulus atas kasus yang didakwakan terhadap dia. Sekalipun sekali lagi bahwa pengadilan Roma pada saat itu tidak mendapati kasus pidana yang layak untuk menerima hukuman, ya. Tetapi oleh karena dia sudah naik banding kepada Kaisar, maka dia harus ke Roma. Karena di situ dikatakan di ayat sebelumnya di atas, sementara mereka keluar, mereka berkata seorang kepada yang lain, orang itu tidak melakukan sesuatu yang setimpal dengan hukuman mati atau hukuman penjara. Kata Agripa kepada Festus, orang itu sebenarnya sudah dapat dibebaskan sekiranya ia tidak naik banding kepada Kaisar. Ya, jadi tidak ada yang memberatkan Paulus, tidak ada sebuah tuduhan pidana kepada dia untuk layak dihukum. Ya, seharusnya dia sudah dibebaskan kalau tidak naik banding kepada Kaisar. Tapi oleh karena naik banding kepada Kaisar, maka dia harus pergi ke Roma. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dengan perginya ke Roma, ya, harus ada sebuah perjalanan yang harus mereka tempuh. Ya, jadi perjalanan ke sana kalau kita lihat, setelah diputuskan kami akan berlayar ke Italia, maka Paulus dan beberapa orang tahanan lain diserahkan. Jadi sekarang karena Paulus sudah naik banding kepada Kaisar, dan Paulus juga melihat bahwa ini adalah sekarang kesempatan, pintu terbuka untuk memberitakan Injil di sana, menggenapkan rencana Tuhan, dan juga apa-apa yang harus dikerjakan lain oleh Paulus di sana. Karena kalau kita lihat, pelajari dimanapun Paulus ini berada, maka dia tahu bahwa dia sebagai seorang utusan Tuhan. Ketika dia dilepaskan di tempat tersebut, berarti harus ada sesuatu yang dikerjakan, harus ada sesuatu yang dihasilkan, karena dia tahu persis bahwa dia adalah seorang utusan Allah, bekerja sesuai dengan panggilannya, ya, sesuai dengan apa rencana Tuhan dalam kehidupannya. Maka dimanapun dia berada, dia tahu apa yang harus dilakukan. Dia tahu dia harus membawa apa. Dia tahu dia harus menyampaikan apa. Dia tahu bagaimana untuk boleh menjadi berkat, ya, dan juga beritakan Injil. Nah, sekalipun sekali lagi kita katakan bahwa perginya dia ke Roma dan teman-temannya ini tetap sebagai seorang tahanan. Tetapi Paulus melihat juga bahwa ini adalah sebuah kesempatan juga untuk menggenapkan rencana Allah melalui hidupnya, ya. Menggenapkan tujuan Tuhan yang mulia melalui hidupnya, bahwa hidupnya dalam tahanan sekalipun, tetapi tahanan itu tidak membelenggu dia untuk memberitakan Injil melalui hidupnya. Dan itu dikatakan ketika ditulis dalam surat Filipi, bahwa memang saya dirantai secara daging, tetapi rantai ini tidak membelenggu Injil untuk diberitakan. Persoalan ini tidak membelenggu saya untuk memberitakan Injil. Apa yang saya hadapi ini tidak membelenggu saya untuk tetap berbicara kebenaran firman Tuhan melalui kehidupan saya. Ya, dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dan untuk menggenapkan rencana Allah ini melalui hidup mereka, itu artinya ada sebuah perjalanan yang harus dilewati. Ada sebuah hal yang harus dihadapi. Dan kalau kita lihat dalam perjalanan untuk sampai ke Roma ini, saudaraku, maka kita lihat dalam pengalaman perjalanan sampai Paulus tiba dan teman-temannya di Roma ini bukanlah perjalanan yang mudah. Kapal yang mereka naiki, dan kalau kita lihat ada kendala-kendala, ada tantangan-tantangan dalam pelayaran yang mereka lewati, ya, hadapi, ya, ada angin sakala. Habis itu kita melihat bahwa berbagai macam, ya, kesukaran lainnya, bahwa pelayaran ini Paulus memperingatkan mereka, pelayaran kita ini akan mendatangkan kesukaran dan kerugian besar, bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita. Dia melihat bahwa pelayaran ini begitu sukar, karena dia seorang sendiri adalah seorang juga yang sudah punya pengalaman juga tentunya. Ketika pergi memberitakan Injil dari satu tempat ke tempat yang lainnya, maka dia juga harus berlayar. Dari sesudah perpisahan dengan para penatua di Efesus untuk menuju ke Yerusalem, maka Tuhan membawa mereka, ya, jalan terbuka dengan mudah, mereka berlayar. Dan saudaraku, dia mengatakan bahwa ini akan ada kesukaran, dan kita baca di situ ada kapal terkandas, ya, saudaraku, dan akhirnya mereka terombang-ambing, ya, di tengah laut pada saat itu, ya, dan terombang-ambingnya mereka. Jadi artinya bahwa
ada kesukaran yang mereka dijumpai di tengah perjalanan itu. Sebagai seorang utusan Tuhan, mau sampai ke Roma, untuk mau tiba di sana, untuk dia tahu dia harus lakukan apa, pastinya sekali lagi di dalam hati, di dalam pikirannya Paulus bahwa nanti saya tiba di sana, dia tahu apa yang harus saya lakukan. Tetapi untuk tiba di sana, untuk sampai ke sana, saudaraku, ada kendala, ada tantangan. Kapal yang mereka tumpangi, kapal yang mereka ini, saudaraku, yang terkasih bahwa ini seperti terombang-ambing. Ya, misalnya ayat yang ke-27, malam yang ke-14 sudah tiba dan kami masih terombang-ambing di Laut Adria. Tapi kira-kira tengah malam anak-anak kapal merasa bahwa mereka telah, jadi ini terombang-ambing, sudah ke-14 hari, ya, ke-14. Dan kami masih terombang-ambing. Jadi sepertinya bahwa, waduh, ini bagaimana ini pelayaran kita nih. Kita akan sampai tidak ke tujuan sana. Nah, saudaraku, apa yang coba kita ingin lihat di sini? Bahwa untuk sampai ke sana ada yang harus dilewati, ya, ada yang harus ditapakin untuk menggenapkan tujuan Tuhan, untuk menggenapkan rencana Tuhan melalui hidupnya sampai kepada tujuan sana. Ada sebuah perjalanan, ada sebuah proses yang harus diikuti. Nah, saudaraku, jadi di dalam perjalanan tersebut ada tantangan dalam pelayaran, banyak kesukaran yang harus dilewati sepanjang perjalanan tersebut. Tetapi sesudah kesukaran kita lihat tersebut, saudaraku, Tuhan menjanjikan bahwa melalui hidupnya itu dia akan menjadi alat Tuhan. Dan itu yang kita lihat pelajari bahwa di Roma sana itu, saudaraku, maka Paulus menghasilkan karya juga yang melalui hidupnya Tuhan juga memakai dia. Dia memberitakan Injil di Roma, bahkan setelah 2 tahun masa pemenjaranya dia, suruh menurut catatan, dia masih pergi lagi ke Spanyol, dan sesudah itu dia sudah kembali, dia ditangkap lagi dan dimasukkan ke dalam penjara. Dari dalam penjara pun di Roma dia menulis surat, ya, bahwa hadirnya dia di mana itu ya bukan penjara, tidak membelenggu sekalipun. Tapi sekali lagi kita lihat, untuk sampai ke Roma ada sebuah perjalanan yang harus ditempuh, ada tantangan yang harus dihadapi, ada kesulitan, ada kesukaran. Tetapi saudaraku, kesulitan Tuhan tolong, perjalanan ketika mereka menguatkan hatinya, ya Tuhan tolong sampai ke sana dan menggenapkan rencana Allah melalui hidupnya. Nah, saudaraku, dikasih oleh Tuhan, apa yang coba kita pingin? Saudaraku, ternyata, dan ini yang kita juga pelajari sampai ini, untuk menghasilkan sesuatu yang besar, karya-karya yang besar melalui kehidupan kita, untuk sampai ke tujuan tersebut, saudaraku, ada sebuah proses yang harus kita jalani, dan itu sesuatu yang boleh dikatakan ini tidaklah mudah dalam perjalanan ini. Ini tidak ada gampang. Ya, bahwa Tuhan mau melalui kehidupan kita, ada rencana Tuhan melalui hidup saya dan saudara. Ada sesuatu yang harus kita hasilkan melalui tangan kita. Dan sekali adanya kita pada hari ini juga adalah sebuah rencana Tuhan. Tetapi untuk terus kita melihat karya Tuhan terjadi melalui kehidupan kita, bahkan sampai kepada titik di mana kita boleh melihat sungguh-sungguh rencana Tuhan tergenapi melalui kehidupan kita, ada sebuah tahapan yang harus kita jalani. Ada sebuah caranya Tuhan, yaitu cara Tuhan untuk memproses kehidupan kita, ya, cara Tuhan untuk kita melewati jalan Tuhan. Dan terkadang jalannya Tuhan ini adalah jalan yang tidak enak, jalan yang tidak mudah. Ya, jalannya boleh katakan turun ke bawah, tidak langsung naik, tetapi Tuhan izinkan kita turun ke bawah, diproses, ya, disepelekan, dianggap tidak berarti, ya, dan seterusnya. Ada banyak proses, mengalami ketidakadilan, ya, mengalami situasi-situasi yang tidak enak, ya, impitan, tekanan, beban, pergumulan, ya, dan berbagai macam lagi kesukaran yang lainnya. Tetapi saudaraku, di dalam proses tersebut juga kita juga melihat ini ada tangan Tuhan yang bekerja supaya melalui proses tersebut itu kita memiliki sebuah pengalaman-pengalaman iman berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, mengalami yang namanya ada sebuah di dalam situasi yang tersebut juga, saudaraku, maka ini ada campur tangan Tuhan di sana. Ya, ada pertolongan Tuhan bagi kehidupan kita yang akan memampukan kita untuk melewati setiap tantangan Tuhan tersebut. Karena itu saudara dikasih oleh Tuhan. Ya, manakala kita yang ada pada hari ini, dimanapun kita, siapapun kita, saudaraku, sekali lagi ada rencana Tuhan melalui kehidupan kita. Ada yang Tuhan mau supaya melalui kehidupan kita ini karya-karya Tuhan bisa dihasilkan melalui kehidupan kita. Tetapi untuk sampai ke sana ada juga yang namanya proses kehidupan yang harus kita jalani. Nah, saudaraku, sampai juga kita tiba di dalam kerajaan surga yang mulia yang Tuhan janjikan bagi kita, bahwa ternyata juga sebagaimana firman Tuhan, bahwa setiap orang yang mau ikut aku, sangkal diri dan pikul salibnya setiap hari.
Ini adalah sebuah perjalanan. Tapi di dalam perjalanan kita ini juga ada janji Tuhan juga tentunya. Ya, bahwa kata firman Tuhan, di dalam dunia ini ada dua jalan. Jalan yang lebar dan jalan yang sempit. Mana yang kita pilih? Ya, jalan yang lebar menuju kepada kematian, tetapi jalan yang sempit ini adalah menuju kepada kehidupan. Ya, kehidupan yang kekal. Dan kita sedang ada dalam perjalanan menuju kepada kehidupan yang kekal. Surga yang mulia itu, di mana di dalamnya tidak ada lagi duka cita, air mata, dan di dalamnya, saudaraku yang terkasih, kita juga akan menikmati, mengalami yang namanya upah, pahala yang Tuhan janjikan kepada setiap kehidupan kita di dalam kerajaan. Tetapi sekali lagi, ada sebuah perjalanan yang harus kita lewati, yang kita hadapi. Ada tantangan dan sebagainya, dan seterusnya yang harus kita lewati. Nah, dalam perjalanan kehidupan kita ini juga, saudaraku, Tuhan juga terkadang membawa kita melewati situasi-situasi yang tidak enak, situasi yang sukar. Nah, percayalah saudaraku, yakinlah kita, manakala tetap dalam pimpinan Tuhan, dalam pertolongan, kita tahu bahwa di balik semuanya itu ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan yang indah bagi setiap kehidupan kita. Dan itu yang kita lihat juga di dalam firman Tuhan. Ada banyak contoh-contoh yang sudah membuktikan, yang menunjukkan bahwa saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa sebelum mereka dipakai oleh Tuhan, maka tokoh-tokoh Alkitab tersebut ada sebuah proses yang harus mereka ikuti. Dan itu yang kita juga bisa lihat bahwa kepada Paulus ini, saudaraku, proses yang dijalani diikuti, bahwa Tuhan mempersiapkan dia melalui sebuah apa? Persiapan baik secara pengetahuan firman Tuhan dengan dididik, teliti di bawah pimpinan Gamaliel. Supaya dia memahami betul-betul kebenaran, memahami hukum Taurat. Ya, memahami. Jadi dia dididik. Dan juga saudaraku melalui pengalaman kehidupan. Dan manakala dia ada di mana, dia tiba di mana, saudaraku, itu yang kita lihat oleh firman Tuhan mencatat bahwa dia akhirnya membukakan mata rohani kepada banyak orang. Orang-orang Yahudi, orang-orang non-Yahudi, para pembesar, raja-raja, dan seterusnya. Ada begitu banyak orang-orang besar, orang-orang kecil. Baik orang besar dalam jumlah banyak, orang kecil juga ya dalam jumlah sedikit. Dan siapa saja yang dijumpai, maka dia mulai membukakan rahasia kebenaran firman Tuhan bagi dia. Dia sebelumnya yang dididik di bawah pimpinan Gamaliel, ya, yang saudaraku ketika berjumpanya dia dengan Tuhan, Tuhan menjumpai dia, saudaraku, menangkap Paulus ini, saudaraku, maka berikutnya apa yang ada pada dia itu, ya, apa yang ada kepada dia itu sekarang menjadi, saudaraku, sarana Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dan juga melalui proses hidup yang dialami. Itu membentuk rohaninya dia, membentuk imannya yang kuat kepada Tuhan. Nah, pada hari ini juga saya dan saudaraku sekali katakan bahwa dengan kita melewati cara kerja Tuhan, melewati setiap bagaimana cara Tuhan, ya, membuat anak-anaknya, membuat setiap kehidupan kita ini, menggenapkan rencana Tuhan melalui kehidupan kita, ini harus ada sebuah perjalanan yang harus kita jalani. Bagaimana kita mengikuti cara kerjanya dia. Dan berarti ketika kita mengikuti cara kerja Tuhan itu yang dibutuhkan yang namanya ketaatan. Mengikuti cara kerja dia. Ya, dan itu yang dikatakan oleh Paulus. Terhadap panggilan inilah itu saya taat. Dan juga dibutuhkan apa? Kesabaran, ketenangan, iman yang kuat dan teguh kepada Tuhan. Sabar. Ya, tenang. Dan kita sudah pelajari pada waktu-waktu yang kemarin bagaimana ketika menghadapi tuduhan, dakwaan, serangan dari orang-orang Yahudi yang memojokkan dia, yang menuduhkan apa perbuatan yang tidak dilakukannya. Ya. Berbagai macam tuduhan yang tidak benar kepada dia. Tetapi manakala dia diberikan kesempatan untuk membela dirinya, maka saudaraku yang dikasih, dari pembelaan dia, saudaraku, dari kata-katanya, dan kita perhatikan firman Tuhan mencatat bahwa ini adalah seorang yang tenang dalam menghadapi setiap tuduhan-tuduhan tersebut. Seorang yang sabar, ya. Ketika ada tekanan datang, maka dia tidak terpancing, ya, untuk, saudaraku, berbuat dosa dengan mulutnya. Ya, tetapi bagaimana dia menghadapi dengan kesabaran, dengan ketenangan setiap serangan-serangan dari orang-orang Yahudi tersebut. Bahkan juga melalui perkataan yang disampaikan, nama Tuhan dipermuliakan mulai apa yang dikatakan. Dia bersaksi tentang Kristus, bersaksi tentang apa yang Tuhan lakukan melalui rupanya. Saya bisa ada pada hari ini menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah. Saya tadinya juga adalah seorang yang dididik dalam mazhab yang begitu keras. Ya, tetapi saudaraku, ketika dia ditangkap oleh Tuhan, ya, maka
Ini adalah pilihan dan panggilan Tuhan melalui hidupnya. Dia tadinya juga adalah orang yang jatuh di dalam jurang yang begitu dalam kegelapan, seorang penganiaya jemaat, bahkan seorang yang membuat orang lain supaya bagaimana menyangkal imannya di depan halayak ramai pada saat itu. Ya. Tetapi ketika dia ditangkap oleh Tuhan, saudara, sekarang dia bersaksi bahwa saya tadinya yang begitu jahat, begitu berdosa, Tuhan tangkap saya. Nama Kristus dipermuliakan melalui apa yang diberitakan. Ini bukan karena saya. Ini pilihan dan panggilan Tuhan. Menghadapi dengan kesabaran. Supaya nama Kristus tetap dimuliakan. Bukan dipermalukan melalui apa yang melalui hidupnya. Yaitu dikatakan firman Tuhan. Paulus juga berkata, kita ini adalah surat-surat Kristus yang dibaca oleh orang lain. Baik melalui perkataan kita dan melalui perbuatan kita. Dan itu sekarang, itu yang kita lihat bahwa terkadang juga supaya orang Tuhan juga membawa kita atau juga diizinkan oleh Tuhan untuk mengalami tekanan, serangan-serangan dari orang-orang yang salah menilai kita. Dari tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Ya, dari berbagai macam serangan. Dan pentingnya setiap kehidupan kita ini karena kita melihat ini adalah sebuah bagian dari perjalanan kehidupan. Proses yang Tuhan izinkan bagi setiap kehidupan kita dibutuhkan, saudaraku yang terkasih, kita melihat bahwa dibutuhkan apa? Kesabaran, ketenangan, iman yang teguh bahwa Tuhan akan menjadi terus pembela setiap kehidupan kita. Ya, bahwa Dia yang akan membela kehidupan kita dan Dia juga yang akan membela setiap kehidupan saudara dan saya pada malam hari ini. Apapun situasi yang kita alami, apapun proses pada hari ini, sebagaimanapun beratnya perjalanan yang saudara lewati pada hari ini, kita tahu kita sedang menuju kepada sebuah tujuan yang mulia. Tujuan di dalam kerajaan surga. Tetapi dalam perjalanan surga, inilah perjalanan kita jalani. Dan kita percaya dalam perjalanan kita selalu ada pertolongan Tuhan. Dan juga selama waktu yang Tuhan beri kita pada hari ini, berarti adanya saya di mana, hadirnya saya di mana, apa yang saya mesti lakukan di tempat tersebut, apa yang saya mesti kerjakan, apa yang saya mesti lakukan. Bagaimana hidupan saya di tempat ini, saya melihat rencana Tuhan dan saya lakukan apa di tempat tersebut. Di keluarga saya, hadirnya saya di sini, saya melihat rencana Tuhan, apa yang saya melakukan melalui kehidupan saya, baik melalui perkataan saya, melalui perbuatan saya. Di tempat kerja saya, di tempat sini, ketika saya melihat bahwa ini ada bukan satu kebetulan di tempat sini, ketika saya di tempat tersebut, bagaimana saya muliakan Tuhan melalui kehidupan saya, baik melalui perkataan saya dan melalui perbuatan saya. Di dalam lingkungan masyarakat, sama juga. Di dalam rumah Tuhan juga. Ketika saya dalam rumah Tuhan, hadirnya saya di tempat tersebut, sekarang apa yang saya bisa melakukan juga untuk juga pekerjaan Tuhan, untuk rumah Tuhan di mana saya berada. Berarti hadirnya saya di tempat tersebut, bagaimana juga saya menjadi berkat, bagaimana juga saya misalnya juga ikut bersama-sama di rumah Tuhan di mana saya berada, baik melalui perkataan dan juga melalui perbuatan, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Jadi artinya apa? Hadirnya kita di mana? Dimanapun Tuhan bawa saya, ketika kita mengetahui rencana Tuhan melalui kehidupan saya, berarti hadirnya saya di tempat tersebut sebagai orang yang mengetahui rencana Tuhan, sebagai orang yang ada pada hari ini, saya mesti lakukan apa? Inilah sebuah perjalanan yang harus terjadi. Dan kita percaya, saudara yang terkasih, lagi ada rencana Tuhan bagi setiap kehidupan kita. Tuhan mau supaya melalui kehidupan kita ini ada sesuatu yang luar biasa yang kita hasilkan melalui setiap kehidupan kita. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Tapi saudaraku sekali lagi, ada perjalanan proses kehidupan yang kita jalani. Kuatkan setiap langkah saudara, kehidupan kita dalam proses per hari. Kalau saudara yang sudah mengalami kekuatan pada hari ini, kuatkan juga saudara-saudara kita yang lainnya. Kuatkan komunitas kita, supaya mereka tidak lemah. Ya, dan saya katakan, kita belajar sekali lagi kepada contoh rasul-rasul Allah yang luar biasa ini. Hadirnya mereka di mana? Mereka menguatkan jemaat, meneguhkan. Bukan datang menggoyang, bukan datang memberikan apa? Supaya mereka jadi tidak tenang. Bukan datang seperti orang-orang Yahudi yang datang dari Yudea, yang menggoyangkan orang-orang yang ada di Antioquia dengan pengajaran yang tidak benar. Ya, yang menggelisahkan, yang membuat orang jadi bimbang, jadi ragu. Tetapi justru hadirnya kita itu meneguhkan jemaat. Kasih karunia terjadi kepada mereka, kita bersyukur bahwa Tuhan mengerjakan itu bagi mereka. Dan kita bawa kehidupan kita ini untuk semakin meneguhkan mereka. Teman-teman, saudara-saudara iman kita yang lagi dalam keterpurukan, rekan-rekan pelayan Tuhan dan seterusnya dalam misalnya mengalami tantangan dan seterusnya, hadirnya kita itu sekarang mari kita sama-sama mendukung, mensupport dan sebagainya. Supaya boleh tetap kuat bersama dengan Tuhan. Melalui kehidupan kita ini sekali lagi bahwa dimanapun kita berada, berarti itu artinya nama Tuhan dipermuliakan dalam setiap nama Tuhan harus dipermuliakan melalui kehidupan kita. Tetap tenang, tetap kuat, rela mengikuti cara kerjanya Tuhan.
Jadi rela mengikuti cara kerja. Nah, saudara, kalau kita perhatikan bahwa dalam perjalanan tersebut, ya, melewati tantangan rintangan ini, maka kalau kita perhatikan Paulus dan teman-teman rasulnya, saudaraku, maka ia tetap menjadi berkat. Bukan dipenuhi dengan persekutuan atas situasi hidupnya. Coba kita lihat, perhatikan ayat yang ke-21. 21. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah mereka dan berkata, saudara-saudaraku, jika sekiranya nasihatku dituruti supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Ayat 22. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya masih terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Paulus mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami kekuatan daripada Tuhan, ya, dalam perjalanan yang begitu sukar yang mereka hadapi pada saat itu. Ada gelombang, ada tantangan, dan sekarang mereka terombang-ambingkan di tengah laut, di tengah-tengah perjalanan. Dan kata firman Tuhan bahwa kita tetap terpelihara. Sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu supaya tetap bertabah hati. Ya, sebab tidak seorang pun dari kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Karena tadi malam kata firman Tuhan, seorang malaikat Allah yang kusembah berdiri di sisiku dan berkata, jangan takut, engkau tidak akan binasa dan semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Jadi dia melihat bahwa tetap ada pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam apa yang mereka sedang jalani. Dan ketika dia mengalami pemeliharaan Tuhan tersebut, saudaraku, maka sekarang juga dalam perjalanan di mana rekan-rekannya yang dalam kegoncangan, yang dalam kekhawatiran, aduh kayaknya kita tidak akan selamat dalam perjalanan ini, bahaya datang, dan sekarang ini terombang-ambingkan di tengah perjalanan ini yang kita hadapi pada hari ini. Ketika situasi itu menggoyangkan mereka, maka hadirnya dia, saudaraku, itu tetap menjadi berkat, meneguhkan mereka, ya, tetap percaya bahwa semuanya. Jadi tabahkanlah hatimu, ya, tetap kuatkan hatimu, saudara-saudara. Ayat yang ke-33 juga sama juga, dia mengatakan, ketika hari menjelang siang Paulus mengajak semua orang itu makan. Katanya, sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nanti saja, menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Karena itu aku menasihatkan kamu supaya kamu makan dahulu. Hidupmu masih panjang, jangan sampai kamu tidak makan. Ayo tetap makan supaya ada kekuatan. Ya, jangan terus memikirkan bahwa kita akan binasa nih. Tetap perhatikan juga hidupmu secara jasmani. Ayo makan, ini ada makanan tinggal dimakan. Ayo, ya, makan saja, nikmati apa yang sudah disiapkan. Jadi dia mengajak mereka supaya ini mereka tetap kuat dan juga kekuatan secara fisiknya. Hatinya dikuatkan, sekarang fisiknya juga harus dikuatkan. Jadi dalam perjalanan tersebut, sekalipun dia juga mengalami sama situasi juga ada. Semua orang yang ada di kapal itu dan rekan-rekan seperjalanan ini juga mengalami juga situasi yang sama. Tetapi dia berdiri, dia karena mengalami kekuatan Allah, karunia Allah, dan karena juga, saudaraku, banyak juga pengalaman yang sudah dilewati, maka dia tidak takut. Tuhan juga memberikan kekuatan kepada dia. Dan kekuatan yang dia alami itu sekarang dia menguatkan juga saudara-saudaranya juga. Dia menjadi berkat juga bagi yang lainnya. Waduh. Jadi ini artinya apa, saudaraku? Dalam perjalanan kehidupan kita ini juga, saudaraku, yang dikasih oleh Tuhan, kita yang mengalami kekuatan Tuhan, kita yang ditolong, dipelihara oleh Tuhan, kita yang diberkati oleh Tuhan dalam berbagai bidang kehidupan, kita juga harus menjadi berkat. Supaya rekan-rekan kita, saudara-saudara kita, saudaraku yang dikasih, mereka juga boleh kuat. Bukan dipenuhi dengan sungut-sungut. Bukan dipenuhi dengan apa? Bukan dipenuhi dengan keluhan-keluhan. Tetapi dipenuhi dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Melihat bahwa pasti Tuhan akan menolong situasi yang ada ini. Karena dia sedang ada di dalam rencana Tuhan. Tuhan akan menolong kita. Dan juga setiap kehidupan kita, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan pada malam hari ini, setiap kehidupan kita, maka kita percaya juga, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita nih, hadirnya kita
ketika ada situasi yang berat yang datang, kita dipenuhi dengan kekuatan kepada Tuhan. Iman yang teguh kepada Tuhan, bukan dipenuhi dengan persungutan. Dan ketika kita yang sudah mengalami kekuatan ini, sekarang kita juga kuatkan saudara-saudara kita yang lainnya. Kita yang telah mengalami kasih karunia, sekarang saya bisa berbuat apa buat saudara-saudara saya yang lainnya yang membutuhkan. Bahwa melalui kehidupan kita, mereka bisa dikuatkan untuk tetap menapaki hari depan mereka ke depan. Jangan sampai dilemahkan oleh situasi yang ada. Jangan sampai situasi ini melumpuhkan hidup mereka secara rohani. Sehingga mereka tidak bisa melihat kasih Tuhan yang begitu besar, rencana Tuhan melalui kehidupan mereka. Karena itu berarti pentingnya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hadirnya kita, hadirnya saya dan saudara sebagai orang-orang percaya murid Tuhan yang telah dikuatkan oleh Tuhan. Dan di mana saya berada, seorang yang tahu rencana Tuhan, seorang yang tahu maksud Tuhan, seorang yang mengerti kehendak Tuhan, maka hadirnya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Hadirnya bukan memberikan kegelisahan, bukan memberikan kegoncangan, bukan saudara-saudaraku menambah mereka tambah lebih khawatir, tambah lebih bimbang, tambah lebih apa, tetapi justru hadirnya itu saudara-saudaraku yang dikasih memberikan sebuah nasihat yang membangun, nasihat yang menghibur, nasihat yang menguatkan, bukan nasihat yang menggoncangkan, yang menggelisahkan, bukan nasihat yang membawa mereka untuk tambah lemah. Tetapi saudaraku, justru sebaliknya. Dan itulah hadirnya kita sebagai orang percaya pada hari ini. Hadirnya saya dan saudara, kita belajar kepada rasul-rasul Allah yang dipakai oleh Tuhan ini. Kita bukan mencontoh kepada mereka yang datang justru menggelisahkan hati umat Tuhan, menggelisahkan hati rekan sesama mereka. Ketika mereka sedang mengalami kasih karunia Tuhan dalam pertumbuhan, justru mereka ingin mencari keuntungan di tengah-tengah situasi yang ada tersebut. Mereka berpikir bahwa mungkin dengan datang dengan ajaran ini, maka mereka akan memiliki pengaruh di antara saudara-saudara seiman tersebut. Tetapi justru, saudara yang dikasih, apa yang mereka bawa itu justru menggelisahkan, menggoyahkan jemaat yang ada di Antioquia. Tapi Paulus dan Barnabas datang, mereka datang dan meneguhkan hati jemaat. Dan itu yang dilakukan, dikerjakan. Dia ada di Antioquia dan dimanapun dia berada. Di satu tempat ke tempat yang lain, hadirnya mereka. Ada situasi yang menggoncangkan, pengajaran yang ingin menggoncangkan. Mereka hadir di sana untuk meneguhkan hati jemaat. Supaya mereka tetap melihat kasih karunia Tuhan. Supaya iblis tidak mengambil keuntungan atas kehidupan mereka. Dan menjadi jemaat yang terpecah belah. Tetapi saudaraku, mereka boleh melihat, menikmati karunia Tuhan. Demikian juga yang dilakukan oleh Paulus ini kepada orang-orang seperjalanannya dan juga kepada teman-teman perjalanannya bersama dengan dia. Bahwa dia hadir di sana, dia harus tetap menjadi berkat. Dia harus tetap meneguhkan hati mereka. Dia harus tetap membuat mereka supaya tetap beriman dan melihat ke depan. Jangan takut dengan situasi ini. Jangan digentarkan oleh situasi ini. Jangan mau dilumpuhkan oleh situasi ini. Karena ada Tuhan atas setiap kehidupan kita. Ada rencana Tuhan. Dan itu juga harusnya, dan ini harus kita kerjakan. Hadirnya kita di mana? Kepada rekan-rekan saudara seiman kita. Dalam berbagai macam situasi, kondisi yang ada, yang mereka alami. Dan tentunya saudara yang dikasih oleh Tuhan, bermacam-macam situasi, kondisi yang dihadapi. Ketika ada situasi yang demikian kita alami pada hari ini, pasti tanggapan setiap orang akan berbeda-beda. Pandangannya akan berbeda-beda. Dan kita yang melihat semuanya berdasarkan sudut pandang Kristus bagi kehidupan kita. Dan kita yang mengalami kekuatan Tuhan ini bagi kehidupan kita. Sekarang kita juga ini harus hadir juga dan memberikan keteduhan, memberikan ketenangan, memberikan pengharapan, membangkitkan mereka supaya mereka boleh bangkit bersama dengan Tuhan, menjadi berkat dalam apa yang mereka bisa lakukan, dalam apa yang bisa dikerjakan, dalam setiap apa yang kita bisa lakukan. Hadirnya kita di mana gitu. Karena kita tahu sekali lagi saudaraku, masing-masing kita ini juga akan menerima apa yang sesuai yang kita kerjakan. Apa yang ditabur orang, itu yang dituainya. Nah saudaraku, bagian terakhir kita lihat. Kalau kita perhatikan di pasal ini, pasal 27 ini, dan kalau kita lihat juga dalam pasal-pasal sebelumnya saudaraku, katakan bahwa ada rekan-rekan rasuli, ya, rekan-rekan Paulus yang ikut bersama-sama. Kalau kita perhatikan misalnya situ, setelah diputuskan bahwa kami akan berlayar. Jadi kami ini berarti ada beberapa orang. Jadi ada Paulus dan juga ada rekan-rekannya. Bahkan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan,
kami juga ini saudara, menurut catatan saya baca, yang menulis kitab Kisah Para Rasul ini juga ikut bersama-sama, ya, dengan Paulus. Siapa yang menulis ini kitab Kisah Para Rasul? Seorang yang bernama Dr. Lukas, ya. Dr. Lukas, saudaraku, diperhatikan situ. Kami naik kapal, kami naik. Saudaraku, yang ingin coba kita lihat bahwa Lukas ikut serta, ada rekan-rekan seperjalanan yang menyertai, ikut membantu Paulus dalam banyak hal, menjadi teman sahabat untuk menghibur, mengalami juga pengalaman iman Paulus, melihat campur tangan Allah dalam perjalanan misi yang dilakukan. Dan saudaraku, secara khusus juga kita coba ingin lihat seorang yang bernama Lukas yang mencatat kitab Kisah Para Rasul ini, saudara. Jadi dalam beberapa perjalanan misi yang Paulus lakukan, dia selalu ikut bersama-sama. Ya, dia selalu ikut melihat apa yang Tuhan lakukan melalui hidup Paulus. Jadi membantu Paulus dalam banyak hal. Ya, mungkin dalam hal-hal yang saudaraku yang dia bisa kerjakan, atau bagian-bagian yang teknis. Ya, seorang yang memberikan hidupnya untuk mengabdi dan membantu Paulus dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Lukas mencatat bahwa belajar untuk setia dalam perkara yang kecil. Maka siapa setia dalam perkara kecil, ia juga setia dalam perkara yang besar. Dia mencatat, Lukas mencatat ada dua kitab di dalam Alkitab yang dicatat, yaitu kitab Lukas dan Kisah Para Rasul. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, siapa dia ini sebelumnya, saudaraku? Dia ini adalah orang yang, saudaraku, kalau kita lihat ini, saudara, setia dalam apa yang diberikan kepadanya. Dia ikut bersama-sama. Dia ikut mengalami pengalaman iman. Dan ketika ikutnya dia melihat itu, maka dia dengan seorang sejarawan teliti melihat, dipercayakan Tuhan sekarang menjadi seorang yang menjadi berkat juga, menulis kitab Kisah Para Rasul dan Lukas. Artinya apa, saudaraku yang terkasih? Ketika Tuhan juga memberikan kepercayaan kepada kita, bagian yang kecil mungkin dalam rumah Tuhan yang tidak kelihatan, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita mengerjakan di sepenuh hati kita, saudaraku yang terkasih, tahukah kita, saudaraku yang terkasih, bahwa juga kepada kehidupan kita juga ada rencana Tuhan juga yang indah, yang mulia bagi kehidupan kita. Ketika seorang setia mengerjakan bagiannya, lakukan, saudaraku, maka ada rencana Tuhan yang indah. Artinya apa? Mari kita belajar lakukan apa yang Tuhan berikan kepada kita pada hari ini, saudara. Ya, bagian-bagian yang kita kerjakan pada hari ini. Ya, dan itu yang kita lihat bagaimana juga Yosua abdi Musa, ya, seorang yang menjadi pelayan Musa. Dan ketika Musa selesai tugasnya dan dia tidak boleh masuk ke tanah Kanaan, maka yang dipilih menggantikan Musa adalah Yosua. Tapi seorang ini yang sudah menjadi abdi Allah, menjadi pelayan abdi Allah sejak masa mudanya. Ya, yang rela untuk dibentuk, yang rela untuk mengikuti proses, yang rela juga membantu Musa dalam banyak hal. Dan ini juga yang dilakukan oleh Lukas ini, saudara. Ya, jadi Paulus tentunya melalui pengajaran-pengajaran itu secara tidak langsung itu juga mementor dia, mengajar dia. Ketika dia mendengar Paulus berbicara, berkhotbah, menyampaikan, mengajar, hadirnya dia di sana itu juga, saudaraku, itu juga menjadi pengajaran juga buat dia. Ya, ketika dia melihat, kita lihat baca di Efesus bagaimana berjumpa dengan 12 orang dan Paulus mulai melayani mereka, meletakkan dasar, ajarkan tentang ya bertolak dari baptisan Yohanes kepada baptisan yang diajarkan oleh Yesus, selalu mengajarkan tentang Roh Kudus dan tentunya pelajaran yang lainnya. Dari 12 orang ini selama 3 tahun dididik, diajar, saudaraku, dimentor, dan akhirnya ketika Paulus meninggalkan Efesus, mereka yang dipercaya untuk menjadi penatua. Demikian juga yang dilakukan kepada anak didiknya, yaitu Timotius. Ya, seorang anak muda ini, ya, ketika dia berjumpa, ya, di tempatnya dia dan dibawa ikut bersama-sama dalam perjalanan tersebut, mulai dimentor oleh Paulus. Dan juga saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tidak hanya saudaraku melalui tantangan yang dihadapi, tetapi juga melalui firman Tuhan. Dan dengan ikutnya dia bersama-sama ini, berarti juga dia melihat pengalaman iman. Tuhan juga lagi mengajar dia, dan Tuhan memakai Paulus untuk membentuk seorang yang bernama Lukas ini. Dan saudaraku ini dikasih oleh Tuhan. Dan sekali lagi Alkitab mencatat, firman Tuhan mencatat kepada kita, bahwa akhirnya dia yang setia dalam perkara yang kecil ini, Tuhan mempercayakan kepada dia menjadi penulis kitab Kisah Para Rasul dan Lukas yang menjadi firman Tuhan yang kita pelajari sampai pada hari ini. Saudaraku ini dikasih oleh Tuhan. Apa yang coba kita ingin sekali lagi renungkan, saudara? Apa saja yang Tuhan berikan kepada kita, kepercayaan apa saja, talenta, karunia, apapun yang Tuhan berikan, dan di mana kita berada, dalam jumlah yang besar, dalam jumlah yang menengah, dalam jumlah yang kecil, atau siapa saja yang kita berikan, dipercayakan kepada kita, mari saudara kita kerjakan, kita lakukan semuanya untuk Tuhan, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kita percaya ketika kita mengerjakan, kita melakukannya, maka Tuhan juga akan menembuhkan, akan berkarya. Dan tahukah kita, saudaraku dikasih oleh Tuhan, Tuhan juga sedang memakai kita
melalui saudaraku sesuai dengan rencana Tuhan yang Tuhan akan anugerahkan kepada setiap kehidupan saya dan saudara, supaya melalui hidupmu juga, melalui kita juga, nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Nah, dikasih oleh Tuhan pada malam hari ini, sekali lagi hadirnya kita ada di mana, adanya saudara ada di mana, berarti saya bisa lakukan apa? Saya bisa kerjakan apa? Mari kita belajar setia terus mengikuti setiap proses kehidupan yang kita jalani, dan juga setia memikul setiap tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara pada hari ini. Dan setianya kita dalam setiap perkara yang Tuhan berikan kepada setiap kehidupan kita pada hari ini. Kita tahu saudaraku, ada upah yang kekal yang menanti kehidupan kita, dan upah itu adalah yang Tuhan siapkan di dalam kerajaan surga. Saya berdoa kepada saudara pada malam hari ini, dalam setiap apa yang kita jalani, di mana saja kita berada, kekuatan Tuhan, pertolongan Tuhan selalu ada bagi kehidupan saya dan saudara. Dan Tuhan terus menguatkan kita melewati setiap tantangan yang harus kita raih. Puji Tuhan, Tuhan berkati kehidupan kita pada malam hari ini. Kita akan masuk dalam doa kita, tapi sebelumnya kita akan kembali bersama-sama memuji Tuhan, dan kita akan masuk dalam doa kita. Ya, puji nama Tuhan, firman Tuhan sudah datang dan kita belajar pada malam hari ini bersama untuk setia melakukan segala tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi setiap hidup kita, bahkan sampai di akhir hidup kita. Mari kita belajar setia untuk mengerjakan selamanya, selama kita masih bernafas, untuk kemuliaan Tuhan. Kita akan masuk di dalam doa kita, dan sebelumnya kita akan mendengar satu pujian seperti wanita mengurapi. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, oh setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir ku menutup mata, menanti janjimu, sampai ku dapatkan
tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Bapa, ini menjadi doa dan kerinduan kehidupan kami ya Tuhan. Oleh pertolongan, kekuatan Roh Kudus memampukan kami, dan Engkau jumpai dapati kami setia sampai pada langkah terakhir. Amin. Sampai kami ya Tuhan mendapatkan mahkota yang telah Kau janjikan. Maka sampai sejauh itu juga Tuhan akan terus menolong memimpin kami setia untuk melaksanakan setiap tugas, panggilan kami, tanggung jawab yang harus kami jalankan, tanggung jawab yang harus kami kerjakan selama waktu yang singkat yang ada, yang harus kami jalani pada hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, hadirnya kami, adanya kami pada hari ini di mana kami berada Tuhan. Berarti itu ada sesuatu beban, rencana Tuhan, tanggung jawab Tuhan yang harus kami jalankan, kerjakan ya Tuhan. Baik ya Tuhan, di keluarga kami, di masyarakat, di tengah lingkungan pekerjaan, di rumah-Mu ya Tuhan, bahkan di mana saja Tuhan, ada yang harus kami lakukan, kerjakan, menggenapi setiap rencana-Mu ya Tuhan. Baik melalui setiap perkataan-perkataan firman-Mu ya Tuhan, dan juga melalui pengalaman-pengalaman kehidupan yang kami lewati sampai hari ini Tuhan. Kami terlalu percaya dan yakin Tuhan, melalui semuanya itu Tuhan, kami yang dikuatkan, kami yang telah mengalami Tuhan juga, supaya melalui kehidupan ini Tuhan juga menjadi mata bagi mereka yang butuh firman-Mu, kebenaran-Mu ya Tuhan. Berkati seluruh umat-Mu pada malam hari ini. Kami percaya ada rencana Tuhan, maksud Tuhan kehidupan kami Tuhan. Dan kuatkan terus setiap langkah kami, kehidupan kami. Apa tantangan, apa proses, apa pergumulan yang Tuhan izinkan kami lewati hadap pada hari ini Tuhan. Biar terus boleh mengalami kekuatan daripada Tuhan. Dan hadirnya kami ada di mana, khususnya di bangsa kami Tuhan. Maka di tempat di mana kami berada pada hari ini Tuhan, itu artinya di tempat tersebut kami juga bisa mengerjakan arus yang kami bisa lakukan Tuhan. Tuhan Engkau, itu kerajaan-Mu, dan juga untuk bangsa kami ya Tuhan, menghadirkan sejahtera Tuhan, dan juga kami berdoa ya Tuhan, bersama-sama dengan pemerintah kami pada hari ini Tuhan, dalam penanganan pandemik ini Tuhan. Apa yang kami bisa lakukan, kerjakan ya Tuhan. Tuhan tolong semuanya, baik gereja-Mu, hamba-hamba-Mu, umat-Mu semuanya Tuhan tolong. Bahkan bangsa kami Engkau berkati, Engkau menolong bangsa kami pada hari ini Tuhan. Usaha kerja keras dari pemerintah, apa yang mereka lakukan, segala rencana-rencana yang terbaik Tuhan, tolong semuanya itu boleh dapat berjalan dengan pertolongan-Mu, dengan kekuatan dan pimpinan Tuhan, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik Tuhan, sehingga terjadi kesejahteraan Tuhan bagi bangsa kami, dan penanganan Tuhan dampak kesehatan, dampak ekonomi, dampak sosial oleh COVID-19 ini Tuhan boleh dapat teratasi ya Tuhan. Sehingga ya Bapa, kemuliaan Tuhan dinyatakan, dan gereja-gereja-Mu juga berkati semuanya Tuhan yang ada, Engkau boleh menolong semuanya Tuhan. Gereja-gereja-Mu, hamba-Mu yang juga umat-Mu yang sudah mulai beribadah dengan new normal ini Tuhan, menerapkan protokol kesehatan Tuhan, tolong semuanya Tuhan. Pertolongan Tuhan boleh terjadi Tuhan. Terima kasih kami syukur malam hari ini. Terima kasih buat kesempatan ini malam hari ini dalam perenungan firman-Mu ya Tuhan, yang kami bisa pelajari bersama-sama bagian Alkitab kami. Dalam pertolongan Tuhan kami bisa menyelesaikan sampai akhir tahun Tuhan, sehingga hidup terus dipenuhi dengan kekayaan rohani Tuhan. Mengerti Engkau, mengerti firman-Mu ya Tuhan, menjadi kekayaan rohani bagi kehidupan kami, dan dimampukan juga untuk boleh menghidupi setiap kebenaran-kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami syukur malam hari ini Tuhan. Terima kasih malam hari ini kami akhiri perundungan malam kami. Tuhan berkati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan berkati semua kita pada malam hari ini, dan Shalom.